Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wa yanbaghi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya kathiratun jiddan wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlasi wa huwa al-'amalu lillahi wahdahu وينبغي الحضور وهو أن يعلم بما يقول ويفعل والخشوع وهو سكون الأعضاء وحضور القلب وتدبر القراءة وتفهمها فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور ويحرم الرياء في الصلاة وغيرها وهو العمل لأجل الناس ويبطل الصلاة al-kalam amdan walau biharfaini wa nasiyan in kathura wa yubtiluha al-amalul kathir kathalathati khutuwatin wal aklu wasyurbu wa inkisaful awrati illam tustarhalan wa wuqu'un najasati illam tulqa halan min ghairi hamdin wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini wa kadza at-takhallufu bihima bighairi udrin wa la tasihhu as-salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha wal jum'atu wallahu a'lam bis-shawab. Wa yanbaghi an ya'tiya bis-sunani, dan selayaknya sepantasnya untuk mendatangkan sunnah-sunnah, wa hiya katsiratun jiddan, dan sunnah-sunnah itu banyak sekali. Sunnah-sunnah dalam sholat itu banyak sekali. Ada sunnah qabla sholat, sunnah sebelum sholat ada, sunnah ketika di dalam sholat juga ada, sunnah setelah sholat juga ada. Sunnah sebelum sholat contohnya apa? Kal adzan wal iqamah war rawatib al qabliyah, itu contohnya yang sebelum sholat, adzan, iqamah, dan sholat sunnah qabliyah. Kalau sholat yang sunnah-sunnah di dalam sholat contohnya apa? Kal kunut, itu kunut, wat tasyahhud, tasyahhudul awal, tasyahhudil awal, tasyahhud awal, wat tasbih, wat dzikri, dzikir, tasbih, wat du'a, dan doa. Itu sunnah semuanya. Jadi ucapan subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, atau rabbighfirli warhamni wajburni, itu sunnah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, dan seterusnya. Itu juga sunnah, sunnah yang ada di dalam sholat. Ada sunnah setelah sholat. Apa contohnya? Kal adhkari ba'das salam war rawatibil ba'diyati, seperti zikir-zikir setelah salam. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sunnah. Dan juga rawatib ba'diyah, itu juga sunnah. Ada yang bertanya, kemarin Pak Suladi tanya, Ustaz, ada teman saya sholat qobliyah duhur 4 rakaat, duhur setelahnya 4 rakaat, apakah benar Ustaz? Benar apa enggak kira-kira? Ya benar, sunnahnya yang 4 rakaat, tapi pengerjaannya 2 rakaat 2 rakaat. Yang 2 rakaat dirinci, yang 2 rakaat ghairu muakkad, yang 2 rakaat lagi muakkad. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, yang 2 rakaat itu yang muakkad. Ya, terus niatnya gimana? Ya sudah, niat aja qobliyah. Nah, pokoknya yang 2 rakaat, nanti Allah aja yang hitung yang mana yang muakkad, yang ghairu muakkad. Nah, gitu. Setelahnya juga sunnahnya gitu, ghairu muakkad dan muakkad. Makanya yang muakkad itu ya yang 2 rakaat tok itu, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, yang misalkan Nabi terlewat diqadha sama Nabi. Itu. Wa yanbaghil i'tina'u bil ikhlas, dan diharapkan pula agar memperhatikan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan atau ikhlas kepadanya. Ini perintah Allah.
Wa huwal amalu lillahi wahdah. Yang dimaksud ikhlas itu adalah amal yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Nah, ini yang paling susah itu ikhlas. Kita duduk di sini mejeng semuanya di depan ini, jangan-jangan nggak ikhlas. Nah, ya apa ini? Makanya berdoa. Gimana doanya itu? Gimana doanya? Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan apapun secara sadar, dan kami mohon ampun dari perbuatan itu yang kami lakukan secara tidak sadar. Kalau ikhlas itu kan lawannya kan riya. Riya itu menyekutukan Allah. Kenapa? Karena melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, artinya itu menyekutukan. Tapi syiriknya itu syiriknya tingkat kecil, bukan syirik yang sampai membuat orang murtad. Tetapi yang paling dikhawatirkan oleh Nabi yaitu syirik kecil itu riya, karena kita tidak sadar kadang-kadang. Kalau sudah melakukan amal dengan riya itu hangus pahalanya. Wa yambaghil hudur, dan hendaknya menjaga hatinya hudur atau tetap sadar ketika sholat itu, nggak ngelamun kemana-mana. Meskipun melamun itu sah, ya melamun sah, yang penting baca rukun-rukunnya sah, ya, tapi ya nggak mendapatkan kesunahan. Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'alu. Yang dimaksud hudur itu adalah mengetahui dengan apa yang ia katakan dan ia kerjakan. Jadi sadar mengerjakannya, itu namanya hudur hatinya. Kan kadang-kadang nggak tahu kan, ini rakaat berapa pokoknya gini. Makanya kemarin sudah rakaat kedua naik, nggak ada yang ingat semuanya, naik semuanya. Ya, termasuk saya juga nggak ingat. Kalau ingat ya saya duduk terus itu, nggak akan naik. Kenapa? Karena kan rakaat terakhir. Ya, namanya duduk intidor. Masalahnya, ini kok Ustaz Lukman berdiri, jangan-jangan saya yang salah, berdiri juga. Ternyata sujud sawi. Iya, tahu Pak Nasir? Saya masalahnya bingung, jangan-jangan saya yang salah kalau tak duduk. Ternyata ya benar aslinya. Ya itu namanya nggak hudur, namanya sudah konslet. Artinya ya wes capek artinya itu. Saya mikir ini benar. Wal khusyuk. Apa yang dimaksud dengan khusyuk? Khusyuk itu wa huwa sukunul a'dha, yaitu tenangnya anggota badan, itu namanya khusyuk. Jadi tenangnya anggota badan dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu namanya khusyuk. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati, sadarnya hati. Hati itu tidak disibukkan oleh lintasan-lintasan atau was-was atau bisikan-bisikan, maksudnya itu. Wa tadabburul qiraah, dan merenungi bacaan, memperhatikan makna bacaannya. Meskipun kita itu nggak paham, sebenarnya sah membaca Fatihah nggak paham, minimal tahu secara global. Ihdinas siratal mustaqim contohnya, kita nggak tahu arti lengkapnya itu apa. Kalau ya arti lengkapnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Wes, kalau misalnya nggak tahu, pokoknya saya baca ihdinas siratal mustaqim, artinya saya minta petunjuk itu. Saat kita Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, nggak tahu artinya satu-satu. Wes, secara global, pokoknya saya baca ini. Kalau nggak, pokoknya minta ampun, minta rezeki, minta ini, secara global aja. Nah, itu. Wa tafahhumuhuma, dan memahami. Fa innama yataqabbalullahu minas sholati biqadril khudur, karena Allah menerima dari salatnya itu ukurannya adalah khudur, hadir hatinya itu. Wa yahrumur riya, dan haram riya fi shalah, di dalam salat, wa ghairiha, dan selain salat juga haram. Wa huwal amalu li ajlin nas, yang dimaksud riya itu adalah melakukan sesuatu karena manusia. Wa yubtilus shalah, dan yang membatalkan salat itu al kalamu amdan, berbicara secara sengaja. Ada orang masuk, assalamualaikum, dijawab
Waalaikumsalam, batal sholatnya. Kenapa? Itu kan menjawab kan ya. Atau ada yang bersin alhamdulillah yarhamukallah. Yarhamukallah kan artinya ya mendoakan orang yang sebelahnya, ya batal itu. Tapi kalau yang bersin mengucapkan hamdalah, nah, itu enggak masalah, zikir aja itu. Tapi kalau yarhamuka, ya apa? Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepadamu, nah, kan kepadamu. Waalaikumsalam, atasmu, nah, kan ya, kan akhirnya ada omongan meskipun bahasa Arab itu. Walau biharfaini, meskipun dengan 2 huruf. Wa nasiyan, dan lupa, in kasuruh jika banyak. Kalau lupa tapi banyak ngomongnya, ngomong banyak, itu batal. Wa yubtiluha al-amalul katsir, dan yang membatalkan salat adalah bergerak yang banyak, kasalasati khutuwatin, seperti bergerak 3 langkah atau 3 gerakan, itu bisa membatalkan salat. Wal akluh, atau makan, misalkan habis buka masih ada nyelip di gigi terus ditelan, itu batal. Wasyurbu, minum. Wangkisaful auratih, dan tersingkapnya aurat, illam tustarhalan, jika tidak ditutup segera, itu batal itu. Jika aurat tersingkap disebabkan angin, tetap sah sholatnya jika segera ditutup. Ada angin, kebuka auratnya, kalau segera ditutup sah. Tapi jika auratnya itu tersingkap karena sebab selain angin, maka hal itu membatalkan sholat walaupun segera ditutup. Misalkan ada temannya diangkat sarungnya ke atas, ini dosa tapi yang mengangkat. Wa wuqu'un najasatih, dan jatuhnya najis. Lagi sholat tiba-tiba ada najis jatuh ke kopiah. Illam tulqa halan min ghairi hamlin, jika tidak dibuang secara langsung maka najis batal. Jadi langsung buka kopiahnya. Ya apa cara bukanya, jangan lebih dari 3. Misalkan ada tai cicak tapi kering, jatuh ke sini. Kalau kering kan masih bisa disentil kan, ya jangan ke sebelahnya, masuk ke kuping temennya, ya apa. Ya dibuang. Kalau masih basah, plak, pas hancur lah, ya ngebrek itu, ya wes, meskipun disentil-sentil malah tambah nyebar, ya batal, nyiprat malah. Yang kering itu masih aman. Wa yubtiluha sabqul imami bi ruknaini fi'liyaini, dan membatalkan salat adalah mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Enggak boleh sampai mendahulukan lebih 2 rukun fi'li. Kalau cuma lebih dari 1 masih makruh, tapi sah. Kalau berbarengan masih sah. Berbarengan itu masih sah. Tapi kalau 2 rukun fi'li didului, itu batal salatnya. Tetapi kalau khusus 1 tidak boleh didahului, yaitu takbiratul ihram. Kalau makmum takbiratul ihramnya duluan daripada imam, tidak sah. Atau berbarengan takbiratul ihramnya dengan imam, tidak sah. Karena awal dari salat itu takbiratul ihram. Artinya kalau imam sudah mulai Allahu akbar, baru sudah mulai itu. Kayak gitu. Wa kadza takhallufu bihima. Begitu juga jika terlambat dari imam dengan 2 rukun gerakan, tidak boleh juga. Makanya kalau ketiga bisa batal, ya kayak imamnya kunut, makmumnya kunut tapi imamnya enggak kunut. Apakah boleh kunut? Boleh. Yang penting tidak ketinggalan, tidak sampai ke rukun yang ketiga. Ketinggalannya itu pada saya batal. Wala tasihhu sholatu, dan tidak sah salat khalfa kafirin, di belakang orang kafir. Wa imra'atin, dan di belakang perempuan. Wa khunsa, di belakang khunsa. Khunsa itu yang punya 2 kelamin. Ya, bahasa kitanya itu ya banci, bukan banci yang jadi-jadian. Kalau bencong di bundaran itu bukan, tidak termasuk yang ini. Saya biasanya kalau subuh berjamaah jalan, iki sapa kok seksi. Tak deketi kok beda. Ngeri ya. Akhirnya ngebut saya. Lewat itu ke arah Masjid Agung itu. Iki sapa ya? Pakainya kok melebihi cewek. Nah, ya itu di situ kalau jam 3-an itu kalau saya berangkat.
Jadi ada kalanya kita berjamaah itu sah 5 keadaan. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin, sah. Lelaki menjadi makmum laki-laki, sah. Yang kedua, qudwatu imra'atin bi imra'atin, perempuan bermakmum pada perempuan, sah. Qudwatu huntha bi rajulin, bermakmumnya huntha, banci itu kepada laki-laki, sah. Qudwatu imra'atin bi huntha, bermakmumnya perempuan kepada huntha, paham maksudnya? Itu sah. Tapi kalau dibalik, yang imam perempuan terus yang punya 2 kelamin jadi makmum, tidak sah. Makanya banci atau huntha itu yang jadi imam. Makanya ada yang ngepost buku SD, ya kan, banci menjadi imam, ya berarti belum baca ini, belum baca kitab Safinatun Najah, itu nggak ngerti. Padahal memang dibahas sama ulama, buku sesat sudah dimasuki liberal, banci menjadi imam, ya baca lengkap gitu loh. Nggak dibaca lengkap soalnya. Pernah dengar Pak Bobi di pos-pos itu banyak, Mas? Hah? Ada fotonya. Iya, ada fotonya. Padahal itu dikutip dari Safinatun Najah. Wa qudwatu imra'atin bimra'atin, dan bermakmumnya wanita kepada wanita, ini sah, yang sah semua. Laki-laki ke laki-laki, wanita bermakmum ke wanita, banci atau hunsa bermakmum pada laki-laki, wanita bermakmum pada hunsa, wanita bermakmum pada wanita. Itu sah. Yang tidak sah itu apa? Yang tidak sah itu qudwatu rajulin bimra'atin. Kalau ada laki-laki bermakmum pada wanita, tidak sah. Yang kedua, lelaki menjadi makmum banci, imamnya banci, imamnya huntha, yang punya 2 alat kelamin, laki-laki makmumnya, tidak sah. Atau banci menjadi makmum dari wanita, wanita imamnya, banci bermakmum, akan punya 2 kelamin masalahnya, ya kan? Otomatis kan terhitung bisa laki-laki, bisa perempuan, makanya tidak sah juga. Atau banci bermakmum kepada banci, huntha kepada huntha, itu juga tidak sah. Yang di depan banci, di depan banci. Jangan-jangan si banci yang jadi imam lagi datang sifat keperempuannya, yang di belakang jadi sifat kelaki-lakiannya, kan jadi gak sah. Nah, itu. Wal jum'atu wallahu a'lam bis-shawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.